bahwa kalau mau kaya jangan jadi dosen. Tapi kalau mau tentram, Mhm. di sinilah tempat Anda. Oh. Karena persaingan di dosen itu sangat sportif. Happiness itu adalah ketika kita melihat mahasiswa atau mahasiswi dari HI itu kemudian berhasil berkiprah di masyarakat dengan sukses. Itu merupakan sesuatu kebahagiaan. Ada sebuah panggilan yang sebetulnya menyenangkan karena kita bisa berbuat baik pada orang dan yang kita kerjakan itu langsung terasa. Hai, selamat datang di podcast Ngobrolin HI. Tempatnya isu-isu global menjadi obrolan sehari-hari. Saya Idil. Saya Indri. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua guru saya, dua dosen senior. Ada Bang Atom, lalu Halo, Bang kemudian ada Mas Irawan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu Bang Atom. Bang Atom salah satu pendiri HI Unpar dan beliau sudah 46 tahun jadi dosen di HI Unpar sejak tahun 1977 ya Bang. Lalu kemudian ada Mas Irawan yang sudah menjadi dosen di HI Unpar selama 34 tahun. Mungkin malah banyak mahasiswa-mahasiswa saat ini ketika Mas Ir pertama jadi dosen mungkin malah ya belum ada mungkin ya Bang ya. Iya Mas ya. Oke, mungkin apa ini Mbak Indri yang mau kita bahas hari ini? Oke, untuk selamat datang Bang Atom, Mas Ir. Senang sekali bisa ngobrol dalam kesempatan podcast HI kali ini. Yang kita mau obrolin adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian kita ya, sebagai dosen ya, Mas Idil ya. Jadi tentang menjadi dosen ya. Apalagi Bang Atom sama Mas Ir itu perjalanannya sudah sangat panjang, pengalamannya sudah sangat panjang ya, menjadi dosen, mengalami berbagai generasi mahasiswa, berbagai dekade sistem pendidikan. Jadi yang mau kita obrolin itu juga terkait dengan topik yang sedang viral kali ini, Mas Idil, soal hashtag apa ya, jangan jadi dosen ya. Hashtag jangan jadi dosen. Karena berbagai persoalan struktural sama sistemik yang terkait dengan berat pendidikan ya, di dengan Indonesia. pendidikan di Indonesia, dengan beban kerja dosen dan lain-lain. Itu yang mau kita obrolin dari kacamata dosen senior HI Unpar, bagaimana sih rasanya Tanggapannya. dan pengalamannya menjadi dosen. Oke, mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin buat Bang Atom terlebih dahulu Bang. Ya sekarang lagi rame nih Bang, ajakan hashtag jangan jadi dosen. Karena tadi Mbak Indri bilang ada banyak masalah terkait dengan dosen dan rugi nih untuk generasi berikutnya untuk kemudian jadi dosen. Nah, mungkin ada tanggapan Bang Atom terkait dengan isu tersebut, Bang. Terima kasih atas pertanyaan ini. Ada yang setuju, pertama-tama yang setuju. Ketika kami masuk jadi dosen, maka quote pertama yang kami dengar adalah dari senior yang menguji kami. Maaf ya, sudah jadi dosen, terima kasih kami terima, tapi tolong dalam hati tekankan bahwa kalau mau kaya jangan jadi dosen. Dari dulu ya Bang ya, sudah ada. Itu kesan tahun 1977. Jadi, tapi kalau mau tentram, di sinilah tempat Anda. Karena persaingan di dosen itu sangat sportif. Yaitu misalnya kalau rajin menulis pasti ada honornya. Dan menulis itu berguna bagi yang menulis karena menambah pengetahuan dia, koherensi. Tapi yang penting adalah apa yang dia tulis itu dipakai orang. Jadi ketika tulisan dia dipakai orang dan digunakan orang untuk kehidupan yang lebih baik, kembali berupa kebahagiaan kepada dosen yang menceburkan diri menjadi dosen. Jadi kalau rajin sebetulnya finansial itu akan datang dengan sendirinya katanya. Jadi kalau mau mendapat lebih ya harus kerja keras. Di luar dosen kita masih punya waktu. Waktu itu banyak waktu yang tersisa dibanding dengan sekarang karena kita belum dicampuri oleh kemajuan teknologi digital. Waktu itu paling pakai OHP paling banter. Itu semua bisa
kembangkan dengan transparansi, Oh ya. dan transparansi itu adalah ringkasan-ringkasan yang harus kita jelaskan di kelas berupa poin-poin, dan untuk mengisi poin-poin itu kita setiap hari bahkan belajar. Ketika itu saya bangun selalu jam 3 pagi untuk Wow. mengajar jam 7, dan itu eee, tidak terlalu menyiksa walaupun akhirnya terbiasa kurang tidur. Dan itu memang pekerjaan dosen itu banyak baca, sehingga perlu waktu untuk mengurangi tidurnya. Jadi dosen itu ada sebuah panggilan yang sebetulnya menyenangkan karena kita bisa berbuat baik pada orang, dan yang kita kerjakan itu langsung terasa. Belum lagi dibawa ke akidah agama misalnya, dosen atau guru itu pahalanya lebih karena Iya. dia selalu menolong orang, menjernihkan pikiran orang, itu adalah pahala yang cukup besar. Jadi tidak hanya uang yang kita cari tapi kebahagiaan. Kalau mau uang, kerja keras, dimanapun kerja keras pasti menghasilkan, tidak hanya di dosen. Jadi kalau katanya jangan jadi dosen, saya pikir kapan lagi, bagaimana generasi ini ditinggalkan kalau kita tidak menyukai profesi ini. Profesi ini bagaimanapun sampai kapanpun saya kira masih bisa berguna, walaupun sekarang ditantang oleh artificial intelligence, itu tidak terlalu menjangkau. Walaupun barangkali itu juga sebuah tantangan bagi kita yang tidak bisa dihindarkan. Ini globalisasi, sehingga kemanapun kita pergi itu akan mengikuti kita juga. Oleh karena itu saya kira harus menyesuaikan diri. Seperti yang saya alami sekarang adalah dari mulai nggak ngerti apa-apa Iya. komputer, akhirnya bisa juga saya tampil di kelas dengan menampilkan infografis dan lain-lain. Saya pikir begitu Mas, Mbak Indri. Oke. Sementara. Mungkin tadi berarti ada panggilan Iya. dan bicara tentang profesi dosen itu bisa dibilang bukan cuma aspek finansial saja, dan ya mungkin sama dengan profesi lain kayak Mbak ya. Iya. Kalau kita usahanya cukup besar dan nggak ada yang mengingkari usaha yang ada gitu kan. Dan dosen punya waktu yang mungkin bukan luang kali ya Bang, tapi banyak waktu juga yang kemudian bisa dipakai untuk berkarya. Nah, Mas Ir, bagaimana tanggapan Mas Ir nih? Dengan pengalaman Mas Ir dan kemudian sekarang malah banyak ya kayak tadi hashtag jangan jadi dosen untuk generasi Z yang ada saat ini. Oke, agak kaget ya ketika ada hashtag seperti itu ya, jangan jadi dosen gitu ya. Mmm, Tanpa terasa saya sudah tadinya berapa, 34 tahun ya? 34 tahun. 34 tahun 34 Mas. tahun jadi dosen gitu. Artinya apa? Barangkali artinya adalah saya menikmati gitu ya jadi dosen ya, Hmm. tentang intisari dari apa ya yang disampaikan tadi, hashtag gitu ya, ironis sebenarnya ya, karena, eee, profesi-profesi itu kan punya fungsi, dan fungsinya salah satunya adalah membuat generasi muda itu lebih siap lah ya untuk memasuki, dunia kerja. Dan saya rasa tepat sekali seperti yang disampaikan oleh kita ini, Bang Atom ya, bahwa sebaiknya mulai tidak dengan mempertimbangkan aspek finansial. Karena kalau mempertimbangkan aspek finansial bisa kecewa gitu ya, bisa kecewa. Tapi kita pikirkan apa yang akan kita bisa jalani, kita bisa berikan gitu ya. Uh, dan uh, sampai atau ketika kita menjalani dengan serius ya, saya rasa kompensasi finansialnya juga tidak terlalu mengecewakan ya. Barangkali yang perlu dijaga adalah agar apa itu pola pola apa ya outcome-nya itu kita kontrol lah. Dan ya itu ya cita-cita untuk punya Lamborghini atau apartemen di Bahama itu saya rasa jangan kita jadikan target lah gitu ya, bukan gitulah ya. Tetapi untuk menikmati standard of living yang baik, saya rasa itu menjanjikan justru ya profesi dosen ya. Kita senantiasa tidak terjebak hanya di dalam survival apa ya untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya materi, tetapi kita senantiasa dituntut juga untuk bisa membedakan setidaknya mana yang seharusnya dan mana yang senyatanya dan berupaya untuk mendekatkan
yang senyatanya itu pada yang seharusnya. Jadi ada nilai di situ ya. Jadi kalau sebagai intisarinya saya rasa saya sangat tidak sependapat lah ya dengan ajakan itu ya. Dan saya mungkin mau justru mengajak ya, jadilah dosen yang termotivasi, yang berdedikasi gitu ya. Karena itu adalah sebuah profesi yang menjanjikan sebuah kehidupan yang baik ya. Dan kalau kita jalani, saya rasa nggak kekurangan lah ya. Walaupun ya sekali lagi itu jangan mengharapkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Mungkin itu Mas Idil yang saya bisa sampaikan. Iya, makasih Mas Ir. Mungkin Mas Idil kita juga perlu ini Mas Irawan ajakan hashtag jangan jadi dosen itu sebetulnya sejarahnya panjang ya Mas Ir ya. Bahwa jangan jadi dosen itu bukan hanya ajakan eksplisit, yuk jangan jadi dosen. Tapi mengapa hashtag itu muncul? Karena memang banyak dosen di perguruan tinggi yang tidak hanya di Unpad, itu yang mengalami tadi ya, istilahnya masalah-masalah atau beban Masalah-masalah kerja sistemik dengan lah ya. ketidakadilan sistem, kemudian remunerasi yang sangat kecil. Jadi ada persoalannya sebetulnya juga sangat berat. Jadi rasanya ajakan jangan jadi hashtag itu adalah sebuah evaluasi reflektif terhadap sistem pendidikan gitu yang kemudian membuat beban dosen menjadi sangat administratif, sangat berat, juga ada ketidakadilan dan sistem remunerasi gitu. Mungkin lebih ini aja ya menempatkan. Nah, sebetulnya memang tadi perjalanan udah panjang ya, Bang Atom sama Mas Ir menjadi dosen. Kita pengen tahu dalam perjalanan panjang itu apa sih yang paling bikin Bang Atom sama Mas Ir itu happy banget jadi dosen? Aspek apanya gitu yang paling bikin happy jadi dosen? Misalnya, dan apa juga yang paling enggak happy-nya ya jadi dosen? Mungkin bisa mulai dari Ya, Bang mungkin yang Atom. happy-nya dulu kali ya. Yang happy-nya dulu ya, biar ini. Paling happy-nya dulu ya. Mau Bang Atom Mas Ir dulu nih? Abang dulu lah. Abang dulu. Silakan, Bang. Silakan. Ya, yang paling bahagiakan adalah kita itu punya anak banyak dan sudah gede-gede. Iya betul. Siapa itu anak kita? Ya, alumni-alumni itu. Jika mereka menyapa kita di tempat lain yang tidak kita sangka-sangka, itu suatu kebahagiaan. Saya selalu dipanggil abang di mana-mana dan itu sangat menyenangkan. Kemudian kalau mereka memberitakan ini pada teman-temannya, itu menambah lagi kebahagiaan kita. Itu yang membahagiakan. Kemudian kalau mereka lulus, mereka mengundang kita, Bang, hadir dong nanti di wisuda. Memang saya belum pernah bisa memenuhi kecuali ponakan yang lulus ya. Tapi undangan itu, ajakan itu adalah sebuah pernyataan tulus yang bagi kami, saya itu khususnya, sangat menggembirakan karena saya diingat. Walaupun saya kasih apa sih sama kamu? Saya dalam hati bertanya, tapi kamu kok ingat saya? Itu satu nilai yang mahal. Nah, itu yang membahagiakan. Kalau ditanya yang menyedihkan, barangkali saya sangat sedih kalau saya sudah merasa membela mahasiswa saya, anak saya yang udah gede-gede dan gagal. Padahal sudah diingatkan. Ini sangat menyedihkan atau mengecewakan. Kemudian ada satu pengalaman, mudah-mudahan tidak menjelekkan orang. Ada satu anak bimbingan saya yang terpaksa melakukan tindakan kriminal, mencuri dokumen bahwa dia sudah lulus dan ditandatangani oleh saya sebagai pembimbing, padahal dia tidak lulus. Nah, saya sangat menyesal dan dia juga minta maaf. Dan itu saya menyesal. Saya panggil dia, kenapa kau begitu? Apa ada yang salah? Enggak, Bang, aku yang salah. Maaf. Kamu kan nggak pernah saya hambat. Kenapa kamu begini? Ya maaf. Akhirnya dia selesaikan sekolahnya di Australia. Kalau apa yang saya merasa sudah saya maksimal membuat dia
menjadi sportif Mhm. dan itu tidak berhasil, itu menyedihkan. Itu yang sedih. Mhm. Mhm. Itu barangkali Mas Iya. Mbak Indri. Iya. Padahal Abang udah mendukung gitu ya Bang ya? Ya saya merasa perasaan saya, mungkin saya GR kata istilah sekarang, saya merasa sudah memberikan apa yang saya bisa dan tidak menghambat, tapi perilaku dia seolah-olah saya menghambat dia. Mmm. Kan saya tidak sepanjang jam, tidak 24 jam sama Betul. mereka, jadi ada yang lepas, sudah di luar Iya. kendali saya. Itu cara saya memaafkan diri untuk menerima keadaan dia yang saya tidak suka sebetulnya. Iya Bang Atom, ikutin ya. Kebayang gitu ya. Iya. Ya. Iya. Nah, Oke. Mas Ir, gimana Mas Ir? Apa yang bikin Mas Ir happy, Happy lalu ya. kemudian ada hal-hal yang mungkin bikin Iya. nggak happy jadi Nah, dosen? ini pertanyaan agak sulit ya. Banyak yang bikin. Nah, susahnya adalah yang menemukan hal-hal yang happy itu kebanyakan gitu ya. Iya. Banyak happy-nya. Ya, tapi bisa disebut ya. Hmm. Jadi ya kalau tentang yang disampaikan oleh Bang Atom tentang bahwa tentunya happiness itu adalah ketika kita melihat mahasiswa atau mahasiswi dari HI itu kemudian berhasil berkiprah di masyarakat dengan sukses. Itu merupakan sesuatu kebahagiaan. Nah, untuk beberapa tahun ini menjadi apa ya? Menjadi pemikiran ya, kekhawatiran sebenarnya. Duh, ini gimana ya? Tapi ternyata setelah tahun-tahun itu berjalan, kita bisa melihat bahwa alumni kita itu kemudian berhasil menempati tempat-tempat strategis ya. Bahkan sampai ke menjadi duta besar, ya, menjadi diplomat senior ya, kita bisa sebutkan menjadi pejabat publik yang mempunyai level yang cukup tinggi ya, juga di perusahaan-perusahaan multinasional, di NGO ya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah prestasi atau pencapaian yang dilakukan oleh alumni-alumni atau lulusan kita ini yang sebenarnya menggembirakan saya gitu ya, dan kemudian memberi semangat. Oh, apa yang kita lakukan selama ini itu berarti loh, gitu ya. Belum lagi kalau ini yang seperti yang Bang Atom sampaikan ketika ketemu di sebuah tempat ya gitu ya. Terutama yang berkesan itu apa? Kalau anaknya itu misalnya kita punya bimbingan ya, tapi anak ini secara akademik bermasalah gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ini justru yang kesannya dalam. Waduh, susah benar prosesnya. Kita bantu lulusnya kadang-kadang hampir nyemplung gitu ya. Lulus gitu ya. Dan ya itu saya ngalamin benar di sebuah tempat. Beberapa bulan kemudian ketemu sama mahasiswa yang baru lulus itu, kemudian nyelamatin saya sampai cium tangan lah gitu ya. Waduh, Mas Iran, apa kabar segala macam gitu ya. Ya itu memberikan semangat ya, menyemangati kita gitu Bang ya. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu bagus ya. Atau berarti lah ya bagi orang lain gitu ya. Nah itu saya rasa membuat kita hidup atau saya menjadi lebih hidup lagi bersama ya. Itu positifnya. Hal yang lain yang positif tuh, nah ini mungkin saya agak ini ke strength ya. Nah, strength-nya kita itu apa yang membuat happy? Pertama itu adalah hubungan antara dosen-dosen ya. Apakah itu struktural dan dosen biasa ya, yang nampaknya sangat dinamis tapi positif gitu ya, saling mendukung. Nampaknya gejala-gejala seperti sikut menyikut ya itu nyaris nggak ada gitu ya di kita ya. Sebuah contoh misalnya yang ini mungkin aneh ya. Pada suatu saat di sebuah rapat ya, saya itu seperti dikondisikan, didorong, dijuntrungkan bahasa ya. Dijuntrungkan buat yang untuk mengalami sesuatu yang menyenangkan gitu ya, untuk menemani mahasiswa-mahasiswa tugas studi eksekusi ke Jerman, kan happy bener gitu ya. Nah, padahal mungkin di tempat lain orang itu struggle untuk itu ya. Kalau ini enggak, kemudian diingatkan oleh salah seorang struktural, ini kan Mas Irawan belum kebagian nih. Ini sekarang bagian Mas Irawan. Harus ya Mas? Ya tentu saya dengan gembira menerimanya, gitu ya, walaupun dengan persiapan. Nah ini, jadi hubungan antara dosen struktural dan non-struktural itu sangat positif. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang diwariskan terus oleh
Bang Atom ya, saya rasa semua kita melihat bagaimana kan apa ya action speaks louder than words ya. Iya. Jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan Bang Atom dan kita mencontohnya dan itu sebuah modalitas ya. Nah itu yang kedua ya. Hal yang ketiga adalah yang sebenarnya disampaikan oleh tamu kita dari luar. Waktu itu kita ngundang dari entah dari Belanda atau dari Jerman gitu ya. Dan kemudian kesan mereka apa? Kalian tuh setelah dia mengikuti membuat apa itu seminar ya di Heiser Room ya, kalian ini sangat pluralis ya. Dalam arti dia bisa melihat gitu kan. Ini dari ini, oh ini dari Papua, ini dari Sunda, ini dari Jawa, ini ada turunan Chinese, ini dari turunan Barat gitu ya. Jadi mahasiswa itu plural. Dan ini adalah sebuah modalitas. Nah, saya rasa pluralitas itu tidak terbatas pada mahasiswa. Itu kalau kita bisa lihat ya, dosen juga begitu. Betul. Ya, kita beda, ada yang dari agama yang berbeda, dari etnik yang berbeda, tapi kita nyatu gitu ya. Betul. Nah, ini saya rasa modalitas ya. Nah, yang lain tuh apa ya? Yang lain tuh ya dukungan dari alumni, ya dari alumni, dukungan alumni apalagi ketika mereka sudah jadi itu kelihatan banget, apalagi sekarang kan kita tidak kekurangan untuk pembicara, kita tidak kekurangan ketika minta bantuan akses mahasiswa-mahasiswa kita untuk mendapatkan pengalaman yang lebih gitu ya. Nah, alumni itu kelihatannya memang secara sangat eager gitu ya, dan untuk mendukung ininya kampung halamannya ya. Nah, ini sesuatu yang ini belum tentu ada di tempat-tempat lain gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ininya ya, apa itu mahasiswa. Ini terakhir belum terakhir. Mahasiswa ya. Bagi saya mahasiswa itu saya belajar ya. Dan saya pernah ditegur mahasiswa. Itu bagus Pak. Ini itu adalah tahun-tahun awal saya sebagai dosen. Dan saya kemudian menempatkan diri sebagai teman. Hasilnya adalah sebuah kelas yang chaos. Yang chaos gitu ya. Jadi itu sampai sepertinya mengganggu proses belajar mengajar. Nah, tapi kemudian pada akhir pertemuan dari sebuah mata kuliah, kemudian datang seseorang kepada saya dan menyampaikan, "Mas, mungkin ini pandangan saya lebih baik ada baiknya jangan terlalu bebas." Karena kelas itu kan ada anak mahasiswa yang serius, yang lebih banyak yang nggak terlalu serius gitu ya. Nah, kalau kita bergeser ke yang nggak terlalu serius, ini chaos. Nah, jadi harus ada pengayoman gitu ya. Atau dalam prakteknya memang gimana juga harus ada jarak. Harus ada jarak. Ya. Nah, kita buat sebuah jarak yang tidak terlalu rigid, bukan tutorial, ya, tetapi harus ada jarak. Nah, ketika jarak ini sudah kita bentuk, kita juga menempatkan diri kita ya pada sebuah posisi yang mempunyai kewajiban untuk memanage ya, dan mahasiswa serta mahasiswi berkewajiban untuk belajar serta aktif dalam pembelajaran. Ini adalah sebuah pembelajaran yang saya rasa senantiasa saya ingat ya tentang perjalanan ini perjalanan mengajar saya di sini. Dan yang terakhir yang dari masyarakat ya, walaupun kita tidak terlalu tahu apa yang menyebabkannya ya, tapi nampaknya perhatian dan apresiasi masyarakat kepada HI Unpar ini tinggi, nggak pernah berkurang, nggak pernah sampai di dalam titik yang kritis, nggak pernah. Termasuk pada masa COVID kan, malah naik kalau nggak salah ya, masa COVID. Nah itu ya masa COVID ini malah naik. Jadi apa? Ada kepercayaan masyarakat. Nah, di sini saya rasa ini adalah sebuah modalitas kita juga dan semuanya sesuatu yang positif yang perlu dipelihara. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan positif. Kalau yang negatif ya kadang-kadang itu aja kerja administratornya itu loh. Nah, itu agak berat tuh ya. Makin lama sepertinya makin menyedot proporsi yang besar gitu sehingga tugas akademiknya menjadi terkurangi gitu ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang saya rasa perlu kita tangani bersama. Gitu.
Jadi Gitu. berarti lingkungan akademis itu yang mendukung kinerja juga mungkin ya, Mbak, ya? Betul, betul. Lingkungan akademisnya, mahasiswanya, alumninya, Iya. dosennya, hubungan dengan struktural, dan sebagainya. Dan ya mungkin untungnya di tempat kita semuanya sangat kondusif, sangat mendukung satu sama lain ya, Mbak. Saya melihat begitu. Heeh. Iya. Saya melihat begitu. Nah, ini ya, yang kemudian saya balik lagi ke ke gerakan sosial yang lagi dimunculkan oleh banyak dosen-dosen di luar sana sih, Mas. Terkait dengan sistem di Indonesia. Jadi banyak yang komplain yang kemudian muncul dan ya mungkin biasa kali ya, karena kelas menengah itu dikatakan sebagai kelas yang legitimate complainers. Jadi yang legitimate untuk melakukan komplain. Dan komplain yang kemudian banyak muncul dari dosen-dosen yang kemudian ada di luar sana, termasuk mungkin malah di kita juga mungkin dosen-dosen muda dan sebagainya, beban kerja. Nah, ini mungkin saya mau nanya ke Abang dan Mas juga, beban kerja dosen yang katanya, jadi dosen itu bukan cuma mengajar, tapi harus melakukan penelitian, harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang pertama. Lalu kemudian ditambah lagi dengan hal-hal Administrator yang yang di sifatnya dalam. pendukung. Pendukung dalam artian, ya kalau dulu ada dies natalis, harus jadi panitia, setiap tahun itu yang kemudian dilakukan dan panitianya bisa jadi di tingkat fakultas, bisa saja di tingkat universitas dan sebagainya. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian jadi panitia, mendampingi mahasiswa dan sebagainya. Plus kemudian sistem karirnya. Karirnya yang kemudian sekarang lagi muncul juga agak sulit nih untuk jadi untuk naik tingkat karena butuh waktu sekian. Untuk jadi asisten ahli mungkin mudah, tapi dari asisten ahli ke lektor itu butuh waktu sekian. Dari lektor ke lektor kepala ada sekian banyak persyaratan yang kemudian muncul dan sebagainya. Plus kemudian tadi ini mungkin terkait dengan remunerasi juga, tapi terkait dengan sistem administrasi juga sulit untuk jadi serdos. Jadi dosen yang tersertifikasi. Karena untuk jadi serdos ada jatahnya. Terus kemudian selain ada jatahnya harus melakukan sekian tes yang malah ya kok aneh ya. Saya kan udah jadi dosen sekian tahun tapi malah dipertanyakan kemudian apakah kita udah punya kualifikasi sebagai dosen yang bisa disertifikasi atau tidak dan sebagainya. Banyak hal yang kemudian muncul yang bisa jadi komplain dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sehingga ya tadi dosen lebih banyak hal-hal yang administratif yang dijalankan bukan hal substantif. Nah, terkait dengan hal itu mungkin Masir dulu ya. Ada tanggapan Masir nggak dengan beban-beban yang dibebankan kepada dosen selain kemudian hal yang sesuai dengan ekspertisnya yaitu mengajar. Dan mungkin karena ini kan spesial ya, Mas Idil, kita punya dosen senior, boleh dibandingkan nggak, Mas Ir? Misalnya tadi menjadi administrator yang Mas Ir ceritakan, itu sudah lama dirasakan atau sebetulnya dia menjadi lebih intens itu beberapa tahun terakhir misalnya, boleh dibandingin dulu gimana, sekarang gimana buat Bang Atom ya, gitu. Berat ya. Oh iya 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 iya. Berat ya. Tapi saya coba lah ya. Iya. Mohon izin dulu ya Bang ya. Silakan. Oke. Jadi setidaknya menurut persepsi saya memang terjadi perubahan. Dan perubahan itu terjadi seenggaknya berdasarkan dua hal. Pertama adalah munculnya digitalization. Nah, dengan digitalization ini nampaknya pemerintah itu mau membuat sebuah sistem yang centralized. Ya. Padahal praktek pendidikan ini sudah berjalan lama yang tidak terlalu centralized. Nah, ini adalah persoalan yang pertama. Yang kedua, memang terasa bahwa interaksi antara pemerintah dengan universitas itu menjadi lebih intens. Ya. Nah, dan di dalam interaksi ini kita tahu semua bahwa ada tiga ini ya, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, dan di dalam interaksi ini kemudian diperlukan sebuah sistem
pendaftaran, pelaporan ketika aktivitas itu dilakukan, dan pelaporan setelah aktivitas itu dilakukan, yang menurut saya tampaknya jelimet gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Sehingga kalau saya rasa adalah bahwa memang terjadi perubahan ya. Dan sebenarnya kalau misalnya keharusan untuk membuat pengabdian masyarakat ya, saya melihat sebenarnya idenya itu sendiri bagus. Supaya kita memang ada kontak dengan masyarakat. Nah ini, dulu kan ada ini tentang apa, dosen itu menara gading ya, jangan sampai terjadi. Nah ini kemudian udah didorong untuk melakukan kontak dengan masyarakat, which is very good. Ya. Nah hanya yaitu ya, pelaporan-pelaporannya ini kalau bisa dibuat lebih sederhana, lebih mudah, saya rasa dua-duanya akan happy. Ya. Pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari kaum akademisi karena membantu society dalam menangani sebuah permasalahan. Kita juga akan happy karena kita juga senang melakukan hal itu, gitu ya. Nah, Poinnya di pelaporan ya. iya Mas, pelaporannya. iya. Jadi Paperwork jadi ya. lebih kapan kerjanya, kalau kerja apa yang dilakukan banyaknya adalah ngelapor gitu ya. Ya itu ya. Jadi pelaporan itu kan digital administration ya. Itu kelihatannya masih terlalu rumit gitu ya. Itu kalau bisa disederhanakan ya, saya rasa akan membantu dua belah pihak. Yaitu pemerintah happy, ya kitanya juga happy, dan itu saya rasa akan positif lah. Gitu ya. Ya, ini perubahan yang kita tengah alami dari digitalization dan apa itu makin intensnya hubungan kita kampus dengan pemerintah gitu ya, termasuk ke kurikulum gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Ya mungkin ada gium juga ya Mbak. Kalau di sini banyaknya ketika orang jadi profesor itu adalah orang yang rapih dalam administratif, ngumpulin semua hal yang sudah pernah dilakukan. Nah, ada gium yang kemudian muncul adalah, mungkinkah profesor-profesor di luar bakal jadi profesor nggak ya di Indonesia? Kalau dengan sistem di Kalau Indonesia, dikasih sistem yang seperti itu. Menjadi misalnya administrator ya, kerjaan administrator. Yosef Nye bakal bisa jadi profesor nggak ya? Dengan dia harus ngerjain LKD, BKD dan sebagainya tadi. Ngumpulin seluruhnya, surat tugas, sertifikat, lain-lain. Oke, iya. Makasih Bang, Mas Ir. Kalau Bang Atom bagaimana Bang Atom? Terkait dengan pengabdian masyarakat dan penelitian juga Mbak. Mungkin beban kerja dulu sekarang iya. Bang Atom. Pernah di sini saya dengan almarhum Pak Ari melakukan penelitian, waktu itu sistem paket. Jadi satu penelitian 12 juta rupiah. Silahkan selesaikan. Tahun berapa Bang Atom? Aduh, kalau bicara tahun 90-an barangkali. Oke. $1 masih 2.000. Jadi 12 ini memberikan konteks 12 juta itu pada waktu itu ya $1 masih 2.000. Ya, jadi kita harus bertugas seperti bagian keuangan di Pakota. Melaporkan hal-hal yang sebetulnya kita tidak kuat melaporkannya, sehingga yang terjadi adalah pokoknya maunya apa? Memenuhi permintaan doang, lalu pekerjaannya tidak benar. Perlu ada bantuan untuk hal-hal seperti itu, karena tadi ketika sebelum acara yang dimulai kita ngobrol dengan Mas Idil, kita tidak pernah, barusan sini juga dikemukakan, kita tidak pernah belajar administrasi. Tapi sekarang di samping mengajar, kita harus lihai administrasi. Jadi barangkali ada terobosan hal-hal administratif, sediakanlah personel yang mengerjakan itu. Jadi kita meneliti saja, administratif mereka mengerjakan. Nah itu saya buktikan belakangan, seperti kemarin melaporkan pajak dibantu oleh administrasi Mbak. Nah, ternyata bisa dilakukan. Dan bahkan orang pajak datang ke sini untuk membuatnya lurus. Nah itu suatu pelatihan atau bantuan yang saya pikir perlu kita terima, karena kita tidak dididik untuk itu. Dosen itu makanya protes, nggak ada jam kerja. Tapi jam kerja dosen itu nggak ada batasnya kan begitu. Jadi saya mengalami sendiri di rumah, ketika anak istri ngorok tidur nyenyak, saya masih tegak duduk di meja karena besok atau lusa saya harus mengajar pelajaran. Nah itu memang tugas kerja dosen memang begitu, tidak ada jam kerja tapi kerja terus. Dan kalau
istilah Mas Nyoman, materinya sadus, hasilnya cuma 1 sen. Jadi dosen itu sadus kerjanya, 1 sen Oh iya. hasilnya. Kalau Mas Nyoman, tapi dia orangnya guyon ya, saya kira Iya tidak iya sih. iya. Jadi saya pikir perlu ada bagian yang mengurusi hal-hal seperti ini. Lalu dosen ya silahkan meneliti, silahkan mengabdi, lalu urusan administrasi ada yang ngurus. Termasuk kebiasaan kita atau ketidakbiasaan kita adalah mengumpulkan arsip. Seperti tadi ditangkap oleh Mas Idin, arsip itu seperti persiapan untuk ini, arsip saya entah di mana. Saya nggak punya arsip. Lalu saya pikir, oke, pakai otak saja dan mohon dimaklum, pikiran saya begitu tadi ketika berangkat ke sini. Sehingga dengan demikian barangkali perlu ada satu bagian di dalam struktur fakultas atau perguruan tinggi yang mengurusi masalah administratif. Dan saya pernah mendapat kesempatan itu ketika saya minta bantuan TU untuk mengurusi kenaikan pangkat saya dan berhasil. Nah, kemudian kita khusus untuk di Mbak Indri dan Mas Irawan. Mas Irawan sering kali nulis, tapi ketika saya tanya, Mas, itu di mana tulisan semua? Aduh, nggak tahu saya Bang tadi. Iya. Padahal kalau itu Betul juga. dikumpulkan, Iya. itu jadi bunga rampai, bisa jadi satu buku. Tentu jenisnya dipilah-pilah, bisa jadi berapa buku gitu ya. Nah, itu kelemahan dosen pada umumnya. Seperti sinyal Mas Idil, itu benar, kita administrasi tidak diajar dan tidak biasa. Oleh karena itu kita sering terbentur itu dan merasa sangat terganggu. Tapi ya barangkali tantangan zaman, kita harus menyesuaikan diri, katanya begitu kata para tokoh-tokoh pembangunan. Gitu barangkali Mbak Indri, Mas Idil, Irawan.